Para Tocin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari seiman yang terkasih, sebelum saya membawakan Ciang Tao yang saya beri judul Indonesia Mandiri, terlebih dahulu terimalah salam peneguh iman kita hanya dan oleh kebajikan. Tian Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tien Sancai. Tocin yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa sebentar lagi bangsa Indonesia akan mengadakan perhelatan yang besar, di mana dengan perhelatan tersebut bangsa kita akan menentukan nasibnya sendiri. Perhelatan itu kita kenal sebagai pemilu atau pemilihan umum. Tocin, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus mensukseskan pemilu tersebut dengan cara kita menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai umat Konghucu, tentunya kita harus berdoa kepada Tien dengan bimbingan Nabi Agung Hungce agar pemilu atau pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar dan damai. Tocin, siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden dari hasil pemilu tersebut, maka haruslah kita terima dan kita dukung, karena kita yakin bahwa dia adalah salah satu putra terbaik bangsa. Para Tocin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari seiman yang terkasih, ada sebuah pertanyaan. Bagaimanakah agar bangsa Indonesia ini menempati takdirnya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat atas seluruh wilayahnya, baik dari Sabang maupun sampai Merauke? Jawabnya tentulah sangat banyak dan beragam. Tetapi saya akan memberikan dua alternatif jawaban dari pertanyaan tersebut di atas. Yang pertama, saya ambil dari kitab Lun-I, jilid 13 ayat 23. Nabi Kungce bersabda, seorang cince atau seorang yang luhur budi dapat rukun meskipun tidak sama. Sebaliknya, seorang syauren, seorang yang rendah budi dapat sama meskipun tidak dapat rukun. Nah, para Tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih, dari ayat itu jelaslah bahwa rukun, guyub atau persatuan rakyat itu harus di atas segala-galanya. Dengan rakyat bersatu, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat. Para Tocin, persediaan makanan boleh menjadi nomor 2. Persediaan persenjataan, alutsista yang modern boleh menjadi nomor 3. Tapi persatuan orangnya, persatuan rakyatnya haruslah di atas segala-galanya. Lalu yang kedua, saya ambil dari kitab Lun-I, jilid 2 ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Nabi Kungce bersabda, seorang kuncu, seorang yang luhur budi, mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok. Sedangkan seorang yang rendah budi atau seorang syauren mengutamakan kelompok, bukan kepentingan umum. Nah, para Tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih, dari ayat tersebut di atas jelaslah bahwa kita haruslah membelakangkan urusan pribadi kita, kelompok kita. Kita mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan negara. Dengan kita mementingkan kepentingan negara, maka negara kita akan maju dan kuat. Banyak di antara kita hari ini mementingkan kepentingan pribadi ataupun mementingkan kepentingan kelompok, sehingga kepentingan yang sangat besar, yaitu kepentingan negara, sangat terabaikan. Nah, para Tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih, ada sebuah dialog antara Bingcu dan Raja Negeri Hui yang terdapat di dalam Mengce 1a ayat 1, di mana Bingcu menemui Raja Hui dari negeri Liang. Lalu Raja bertanya, Bapak menempuh jarak beribu-ribu li datang ke negeri kami. Adakah ajaran Bapak yang boleh membawa keuntungan bagi negeri kami? Bingcu menjawab, mengapakah Baginda bertanya tentang keuntungan? Yang kubawakan hanyalah cinta kasih dan kebenaran. Jika Baginda bertanya, apakah yang dapat menguntungkan negeriku? Tentu para pembesar akan bertanya, apakah yang dapat menguntungkan keluargaku? Jika para pembesar bertanya apakah yang dapat menguntungkan keluargaku,
tentu rakyat jelata pun akan bertanya, apakah yang dapat menguntungkan diriku? Jika dari raja sampai rakyat jelata hanya berebut keuntungan, niscaya negara di dalam bahaya. Mengapakah Baginda menganggap keuntungan sebagai keberuntungan? Seharusnya Baginda menganggap kebenaran sebagai keberuntungan. Para tocin, saudara-saudari seiman yang terkasih, dari dialog itu jelaslah bahwa kita janganlah menganggap keuntungan sebagai keberuntungan, tetapi kebenaran sebagai keberuntungan. Artinya apa? Kita jangan hanya mencari keuntungan untuk pribadi ataupun golongan, tetapi kebenaran, membela rakyat, mementingkan kepentingan negara adalah sebuah kebenaran yang harus kita usahakan, yang harus kita perjuangkan agar bangsa kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menetapi takdirnya. Tocin, semoga oleh cahaya kebajikan Huang Tian, oleh berkahnya bangsa kita akan menetapi takdirnya sebagai bangsa yang besar. Baik bangsa yang disegani oleh negara-negara di Asia Tenggara pada khususnya maupun dunia pada umumnya. Akhirnya terimalah salam penunggu iman kita hanya dan oleh kebajikan yang Tuhan berkenan. Wei de Tong Tian Sancai.